Ini ada perintilan-perintilan gini. Apa sporingannya ya? Muter ya semua ya. Kiri kanan. Kayak kayak gini. Ini yang kanan ya. Di bawah nih. Ini botol nih yang belah coba ya. Sama juga nih kayak ini. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara ngecek roda depan sehabis di sporing namun malah lecet-lecet. Untuk pengecekan ini biasanya berlaku untuk ban depan aja, karena ban belakang itu tidak ada sistem kemudinya ya, jadi cenderung lurus, maksudnya tidak toe in, toe out atau chamber itu agak jarang. Nah di bagian depan karena ada pengaturan ininya, ini kemudi ini ya, jadi roda depan ini riskan sekali berubah posisi atau sering ngangkang atau ngincup. Maka dari itu kita harus sering-sering mengontrol ya, sering-sering mengontrol roda depan itu ketika habis disetel atau habis perjalanan jauh beberapa waktu itu, misalnya sudah dipakai 1 tahun itu dikontrol di sini ada yang kemakan atau tidak, tipis sebelah atau tidak, biasanya ada indikasinya jika terjadi ketidaksesuaian ukurannya. Jadi untuk kasus mobil yang saya temui ini posisinya habis di sporing teman-teman, habis di sporing balancing, namun malah kalau buat jalan di tol kenceng di sini ada memakan ya atau coel-coel, dan lama-kelamaan di bagian sini juga ikut itu ya, rintik-rintik, maksudnya abnormal, kemakan. Nah disitu kita bisa ngecek nanti kalau sudah melihat video saya ini, nanti teman-teman bisa ngecek sendiri cara manualnya. Kita bisa menggunakan penggaris untuk mengeceknya ya. Namun demikian di sini saya tidak selalu kasusnya ini kan habis di sporing di bengkel besar ya. Saya tidak selalu menjelekkan bengkel besar, namun antisipasi saja, karena kemarin kejadiannya saya sudah komplain, alasan dia ini efek dari finish balance itu yang rodanya diangkat terus ditempel di sini. Nah, namun itu kejadiannya lecetnya itu ketika di jalan coran atau buat PP Jakarta Jogja itu tambah parah. Nah, kalau finish balance kan udah habis di finish balance itu alatnya ditempel itu sudah seperti itu aja efeknya. Namun itu kejadiannya ketika buat jalan di tol 2 kali PP itu tambah parah, tambah lebar. Nah sepertinya saya merasakan itu kurang recommended bengkelnya ya, kurang berkompeten lah. Nah kalau kita menemui kejadian seperti itu, kita boleh pindah saja bengkel sporingnya, jangan sporing di situ ya. Mungkin faktor alat yang ada yang kurang normal atau faktor SDM nya yang kurang bisa ya, saya tidak tahu. Namun demikian saya sangat kecewa sekali ketika sporing di tempat itu, sporing dan balancing. Nah setelah saya ukur kejadiannya seperti ini, saya jelaskan pakai ini. Nah di sini saya menggambarkan menggunakan 4 roda seal tip ini biar enak ya. Nah setelah saya cek manual pada mobil yang itu memakan samping atau pokoknya abnormal ya, posisinya seperti ini ngincup ke sini. Nah ngincup segini ya, maksudnya tidak segini namun gambarannya seperti ini ya. Nah ini ke sini, ini roda depan ya.
Kemudian saya ukur di sini, misalnya di sini 10 cm, di bagian belakang sini kan diukur juga di sini. Di sini ada lebih lebar 10,4 mili. Jadi selisihnya 4 mili, sangat-sangat abnormal. Untuk standarnya walaupun ngincup ya, ngincup boleh sedikit. Tapi depan sama belakang ini selisihnya harusnya maksimal 2 mili, maksimal. Itu sampai 4 mili. Jadi makanya terjadi pengikisan yang tidak normal. Harusnya lurus aja nggak apa-apa ya, lurus aja. Maksudnya lurus itu begini. Di sini 10 cm, di belakang sini, di sisi belakang sini kita ukur lagi, itu juga harus 10 cm. Cara pengukurannya bisa kita tempelkan pada coakan roda ini. Nah, coakan ini misalnya yang diukur coakan sini sama juga, yang sebelah belakang sebelah coakan sini, yang depan juga coakan sini. Jangan pindah, nanti kalau pindah ya beda. Nah, cara ngukurnya seperti itu. Kemudian yang depan itu adalah posisi toe in atau toe out. Maksudnya toe in itu ini ngincup ke dalam gini, ngincup ke dalam begini. Nah, ini ngincup ke dalam, ini toe in, nggak apa-apa. Namun depan sama belakang ini jaraknya hanya maksimal diusahakan 1 mili aja diusahakan. Kemudian ada juga toe out, nggak apa-apa, toe out itu ngangkang gini, sama jaraknya depan sini sama muka belakang sini jaraknya 1 mili aja diusahakan, itu tidak apa-apa. Namun kalau yang kejadian saya alami itu jaraknya 4 mili teman-teman, jadi sangat-sangat fatal. Jadi bagian pinggir kalau logikanya seperti ini, ngincup seperti ini ya, kita jalan di kampung pelan-pelan tidak masalah, ini ngincup ini tidak kerasa. Namun ketika jalan di tol kecepatan 100-110 itu akan rodanya gini terus, perhatikan ya, seret ya, gini terus. Jadi akan narik sekali, maksudnya si karet ban luar itu akan ketarik sekali. Jadi makanya di daerah samping gini, di daerah samping ini, seperti video yang saya lampirkan tadi ya. Jadi setiap sehabis lewat jalan tol kecepatan tinggi timbul bintik-bintik dan ada lecet-lecet seperti ini, tambah parah ya. Jadi ini bukan efek dari alat, tapi ini efek dari habis kena jalan coran ya, karena setelan roda terlalu toe in. Sudah menghabiskan biaya 500.000 sporing dan finish balance 4 roda, cukup mahal. Tapi roda posisi baru malah jadi rusak, bukannya tambah bagus tapi malah rusak. Nah, di sini saya membagikan pengalaman ini agar teman-teman waspada. Setelah sporing diusahakan buat, biasanya ya setelah sporing terus buat jalan di tol selama 2 jam kecepatan 100 lah, dicek lagi rodanya ada masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah berarti oke saja. Kalau terjadi masalah, biasanya yang dicek sisi luar sini dan sisi dalam sana. Ini segera pindah saja, tempat sporingnya pindah saja, karena tidak mungkin bengkel sporing itu mengakui kesalahan. Oh iya, saya salah, maaf, uangnya dikembalikan, itu tidak mungkin. Oke teman-teman, sekian video dari saya ya. Ini saya tidak menjelekkan bengkel sporing sama sekali, cuma saya ngajak teman-teman supaya waspada, karena ini kejadian sama saya dan merasa dirugikan sekali. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan ketik like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bagikan kalau perlu dibagikan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.